Pagi ini Saha mengawali hari dengan sholat subuh di masjid. Alea menyesuaikan jadwal Saha. Ia bangun lebih pagi, sholat subuh lalu membeli nasi kuning dan opor ayam langganannya. Selain itu, ia membeli beberapa makanan ringan seperti tahu bakso, pastel, lapis, dadar gulung isi pisang coklat, serta klepon. Ia membuatkan kopi untuk Saha dan menata nasi kuning dan opor di meja. Tak lupa menata beberapa lembar roti tawar, untuk mengantisipasi barangkali Saha lebih senang sarapan roti. Sayang, sarapan dulu. Aku tadi beli nasi kuning dan opor di ujung gang. Enak deh, ada cemilan juga. Alea mengulas senyum terbaiknya. Saha menatap makanan itu datar. Sejujurnya, ia lebih menyukai melihat Alea masak pagi-pagi. Entah enak atau tidak, ia akan menghargai masakan istrinya dan memakannya. Hari ini aku berangkat lebih pagi. Aku ingin ikut Fashion Week di Bandung. Ini jadi kesempatan bagus untuk mempromosikan rancanganku. Ternyata persiapannya cukup melelahkan. Aku sedang target menyelesaikan beberapa baju termasuk desain untuk anak muda. Kerjasama dengan distro Revan. Penuturan panjang lebar Alea tidak begitu diperhatikan Saha. Ia kurang setuju jika Alea sibuk berkarir dan bekerja sama dengan Revan. Dia tak peduli sekalipun seisi dunia mengatainya posesif. Nyatanya Revan pernah mengukir sejarah sebagai pria yang pernah mengajak Alea ta'aruf. Itu artinya, Revan pernah memiliki perasaan pada Alea. Ia bahkan berpikir jika pria itu masih menyimpan rasa untuk Alea. Jadi kamu berangkat pagi untuk bertemu Revan. Ucapan Saha bernada sinis. Alea bisa merasakannya. Kami bertemu untuk membicarakan pekerjaan, dan setiap kali ketemu Revan, aku pasti ngajak kita. Saha menghembuskan nafas kesal. Diseruputnya secangkir kopi itu. Wajahnya dingin, sedingin hatinya. Atmosfer terasa tak nyaman. Alea menyadari, Saha selalu ketus setiap membahas kerjasamanya dengan Revan. Kenapa kamu dingin banget? Kamu cemburu? Ya Allah Saha, aku dan Revan selama ini berkomunikasi hanya untuk membicarakan pekerjaan. Kami gak pernah komunikasi membicarakan hal yang kurang penting. Aku tahu kamu kerja sama bareng dia. Salah Saha segera. Lalu, Alea menajamkan penglihatannya. Saha menghela nafas, mengalihkan pandangannya ke arah lain, lalu kembali memfokuskan matanya pada sosok di hadapannya. I think he still has feeling for you, balas Saha ringan, tanpa menatap Alea. Alea mengernyitkan alis. Don't ever try to be psychic who can read what is in someone else's heart. Tegas Alea seraya meletakkan sendoknya. Rasanya ia tak lagi berselera untuk makan. Jangan berlagak polos, Lea. Dia pernah mengajakmu ta'aruf. Itu artinya dia pernah punya rasa sama kamu. Tuduhanmu itu tidak benar, Saha. Revan menghormatiku sebagai seseorang yang sudah bersuami. Setiap kali membicarakan bisnis, aku selalu mengajak kita. Kami gak pernah berbincang berdua. Kenapa kamu meninggikan suaramu? Saha tak bisa menerima karena ucapan Alea terdengar seperti bentakan. Aku hanya ingin menegaskan semuanya, Saha. Cemburumu sudah terlalu berlebihan. Alea menurunkan volume suaranya, tapi nada tegas masih terdengar jelas. Terus kamu mau bilang aku salah karena cemburu? Cemburuku bukan tanpa alasan, Lea. Dia pernah menyukaimu dan sekarang masih sering ketemu kamu. Wajar jika aku cemburu. Saha tak kalah tegas. Ia tak bisa berpura-pura bersikap baik dan menganggap semua baik-baik saja. Dia cemburu dan tidak menyukai Revan. Titik. Dia hanya ingin Alea tahu apa yang ia rasakan. Semakin ia menyembunyikan, hal itu akan semakin menyiksanya. Kamu masih sering ketemu Adira di kampus? Dan apa aku harus cemburu? Aku tidak cemburu buta seperti kamu. Aku tahu itu adalah konsekuensi pekerjaan. Aku percaya sama kamu. Kenapa kamu gak bisa percaya sama aku? Alea beranjak dan bersedekap. Sungguh, ia tak menyangka Saha seorang yang sangat posesif dan ini membuatnya tak nyaman. Saha ikut beranjak. Ditelisiknya wajah sang istri dengan tatapan yang tak bersahabat. Kenapa harus dibandingkan dengan pekerjaanku dan Adira? Tidak bisa dibandingkan karena memang gak sebanding. Aku ketemu Adira di kelas dan bukan untuk berbicara personal dengannya.
ada mahasiswa lain juga. Kepentinganku adalah mengajar di kelas, bukan untuk membicarakan sesuatu yang pribadi dengan Andira. Sedang kamu ketemu Revan dalam konteks yang lebih pribadi. Kamu duduk dekat dengannya, bicara lebih dekat. Satu lagi perbedaan. Andira tidak memiliki perasaan apapun padaku, sedang Revan pernah punya rasa sama kamu, dan mungkin sampai sekarang juga masih menyimpan rasa. Alea tersenyum sinis, menaikkan sebelah sudut bibirnya. Ia berjalan mondar-mandir sejenak, lalu kembali menatap suaminya tajam. Pria yang sebenarnya sangat tampan di matanya, kini terlihat mengesalkan dengan segala argumen dan kecemburuan yang tidak berdasar. Andira memang tidak menyimpan rasa, tapi kamu pernah menyukainya dan mengajaknya berta'aruf. Sebenarnya aku yang lebih berhak untuk cemburu. Bagaimana kalau perasaan kamu goyah? Namun aku berusaha untuk percaya sama kamu dengan tidak berpikir macam-macam. Kenapa kamu tidak mencoba untuk mempercayaiku juga? I'm just trying to be honest, Alea. I can't lie that I'm jealous. Aku tidak melarangmu bekerja sama dengan pengusaha fashion, asal tidak dengan Revan. Saha menandaskan kata-katanya, tepat di kata Revan. Gaungnya terasa lebih nyata dan tegas. Jadi kamu melarangku untuk kerja bareng Revan? How it can be so easy for you to say like that? Fashion Week tinggal 2 minggu lagi. Persiapan kami sudah 90%. Masa iya aku mesti membatalkan kerja sama? Bagaimana bisa bisnisku bisa sukses kalau aku pelin-pelan dan gak profesional? Sungguh, aku gak ngerti sama kamu, Hah? Alea menggeleng dan memijit pelipisnya. Aku gak bisa mundur, Hah? Dan kamu harus ingat, sebelum kita menikah, kamu janji gak akan melarangku mengembangkan bisnisku. Aku tetap akan mengikuti Fashion Week dan tetap bekerja bersama Revan karena aku memang gak bisa mundur. Terserah apapun penilaianmu. Yang terpenting aku gak punya hubungan apa-apa dengan Revan selain partner kerja. Alea berlalu begitu saja dan bergegas menaiki tangga menuju kamar. Saha kembali duduk dan merenung semua perdebatannya dengan Alea. Dia memang berjanji untuk tidak melarang Alea berbisnis. Dia akan mendukung apapun yang dijalankan Alea selama itu positif. Hanya saja dia keberatan jika sudah menyangkut nama Revan. Saha kurang bisa fokus mengajar. Ternyata cukup berat untuk tetap bersikap profesional di saat hubungannya dan Alea sedang tak baik. Ia belum juga bisa menepis kecemburuannya. Sungguh, ia tidak menyukai Revan. Apapun alibi Alea, ia tidak bisa menerima. Laki-laki tetaplah laki-laki. Terlebih Revan pernah memiliki perasaan khusus pada Alea. Ia rasa wajar jika dirinya khawatir perasaan Revan semakin dalam pada Alea, dan rasa ingin memiliki Alea dapat tumbuh secara alami seiring intensitas pertemuan mereka yang semakin sering. Saha sadar benar, istrinya berwajah cantik. Tubuhnya langsing proporsional, punya bisnis yang sukses, memiliki senyum yang selalu memikat. Sebelum ia memenangkan hatinya, di luar sana ada banyak laki-laki yang pernah mengharapkan cinta Alea. Membatasi aktivitasnya mungkin akan terkesan bahwa dia mengekang Alea. Namun saat ada laki-laki dengan sederet kualitas dekat dengan istrinya meski terkait urusan pekerjaan, itu sama saja ancaman untuk Saha. Sayangnya Alea tak bisa memahami perasaannya. Selesai mengajar, Saha mampir ke rumah orang tuanya. Rasanya ia rindu bicara dari hati ke hati dengan ayah dan mamanya. Momennya sangat pas. Ketika dia tiba di rumah orang tuanya, semua anggota keluarga tengah berkumpul lengkap. Adik kembarnya, Ardi dan Ardan yang berusia 9 tahun tengah mengerjakan PR. Adik perempuannya, Kiara, yang duduk di bangku SMA sedang mengerjakan tugas sekolah. Ayah dan mamanya tengah mengobrol santai di gazebo di samping rumah. Meski sudah menikah, nyatanya keluarga dan rumah tempat ia dibesarkan selalu menempati tempat khusus di hatinya. Ada yang mengatakan bahwa keluarga akan selalu menjadi tempat terbaik untuk pulang. Di rumah ini, Saha merasakan kedamaian luar biasa. Mama bikinin es buah dulu ya. Kayaknya panas-panas begini segar banget kalau minum es buah. Nara mengulas senyum dan beranjak dari posisinya. Baiklah cantik, terima kasih ya. Argan membalas senyum istrinya. Tak aneh untuk Saha mendengar ayahnya melontarkan pujian atau gombalan untuk mamanya. Baginya, ayah dan mamanya adalah salah satu contoh pasangan suami istri
yang dapat mempertahankan keromantisan dan keharmonisan meski usia tak lagi muda. Saha menginginkan hubungannya dan Alea juga akan semanis itu. Gimana kabar Alea? Dia tidak diajak ke sini. Argan menatap wajah Saha yang terlihat lelah. Alea sibuk ya, dia mau ikut Fashion Week di Bandung 2 minggu lagi. Jadi persiapannya harus matang dan dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Argan mengangguk. Ia meneliti ekspresi Saha yang seakan menyembunyikan sesuatu. Kalian baik-baik saja kan? Pertanyaan Argan kali ini terdengar penuh selidik. Saha memaksakan kedua sudut bibirnya untuk tersenyum. Baik ya, Argan tersenyum. Pengantin baru itu lagi masa bahagia-bahagianya sekaligus adaptasi. Dunia kita seolah berpusat pada pasangan kita dan dia terlihat selalu sempurna. Perlahan kekurangan-kekurangan pasangan akan tampak dengan sendirinya. Lalu setelah cukup lama berumah tangga, bisa saja yang di luar terlihat jauh lebih sempurna dibanding yang ada di rumah. Semua ini gak akan terjadi kalau masing-masing menyadari bahwa saat kita memutuskan menikahi seseorang, kita tidak sedang mencari seseorang yang sempurna, tapi kita menikahi seseorang yang mau sama-sama untuk belajar. Seiring berjalannya waktu, kamu akan semakin paham arti mencintai seseorang yang tidak sempurna dengan cara yang sempurna. Saha mencerna baik-baik perkataan sang ayah. Apa ayah pernah bertengkar dengan mama? Apa yang ayah lakukan untuk membuat suasana kembali kondusif? Argan tersenyum tipis. Ia sudah menduga ada riak kecil dalam rumah tangga putranya. Raut wajah Saha tak bisa berdusta. Perempuan itu diibaratkan tulang. Kalau dikerasi akan patah. Kalau dibiarkan akan tetap bengkok. Meluruskannya harus pelan-pelan. Ayah selalu berusaha sabar menghadapi mama saat kami cekcok. Jangan pernah mengedepankan ego dan emosi. Entah siapa yang salah, prinsip ayah akan meminta maaf lebih dulu. Meski sebagai laki-laki ada kalanya kita punya ego dan juga ingin dimengerti. Tapi dalam keadaan marah atau kecewa, perasaan perempuan lebih bermain dibanding logika. Kadang ia memilih diam bukan karena ia baik-baik saja, tapi ia sedang menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. Pada saat itu sebenarnya dia mengharapkan kepekaan kita. Saha tercenung, memikirkan dalam-dalam apa yang ia dengar. Kenapa memahami perempuan itu seringkali begitu sulit untuknya? Lebih sulit dari soal ujian tersulit sekalipun. Tidak ada teori pasti yang menjelaskan bagaimana menghadapi perempuan. Setiap perempuan memiliki keunikan tersendiri, dan juga karakter yang berbeda satu sama lain. Apa kita harus selalu mengalah ya? Ada kalanya kita juga merasa lelah jika harus terus-menerus mengalah. Saha mengernyitkan dahi. Mengalah untuk kebaikan tak apa, tapi dalam hal ini sebagai kepala keluarga, kita juga harus tegas. Tegas tapi tidak menghakimi. Tegas tapi tetap kedepankan kasih sayang dan kelembutan. Hal yang paling baik itu adalah jika dua-duanya sama-sama menyadari bahwa menurunkan ego dan saling menghargai itu jauh lebih baik. Saha menghela nafas. Salah satu memang harus ada yang mengalah. Ia berterima kasih untuk semua nasihat yang sangat bermanfaat dari ayahnya.